Oke, video malam hari ini tidak akan membahas tentang fundamental. Saya akan lebih ke mencoba ya memberikan pandangan atau insight tentang wood ya, dimana banyak dari subscriber yang nyangkut di saham ini. Ada yang average 400 sekian, ada yang bahkan 300, 500 bahkan. Nah ini kita akan sedikit ya bahas tentang saham wood yang mengalami downtrend ya, sangatlah downtrend. Dan ya kita bahas ya, bahkan kalau kita lihat ya sejak 2021 Wood sendiri ini sudah turun sejak 2022 sejak awal tahun sudah turun 52% gitu. Nah, ini apakah masih layak untuk di hold atau baiknya di cut loss atau average down di berapa? Nah, ini akan saya coba kasih insight atau saya kasih pandangan ya. Yang pertama itu adalah kembali ke awal teman-teman melakukan pembelian sebelumnya itu apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk trading harusnya sudah mempunyai batasan cut loss di sekian gitu. Nah itu apakah sudah punya? Nah itu dikembalikan lagi. Kalau invest begitupun juga teman-teman pasti sudah punya ya harga wajarnya sekian gitu. Atau teman-teman pakai metode nabung rutin. Nah, kalau nabung rutin ya udah whatever. Dalam artian bebas ya, bebas terserah tiap bulan penting nabung. Nah, itu kan konsep dari nabung rutin. Nah, kalau harga wajar ya berarti kalau masih dirasa jauh banget dengan harga wajar atau targetnya, ya udah nabung terus karena kan makin murah ya harga sahamnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya sebelum saya menjawab ya. Nah, aslinya ini sudah sangatlah downtrend parah ya perusahaan ini. Bahkan ini sudah menjadi support-supportnya sudah tertembus jauh banget. Bahkan di sini harusnya di atas 600 ini sudah cut loss. Tapi average dari teman-teman adalah 400, 500 ya di range itu. Berarti di range sini lah. Di range ini harusnya 544 harusnya udah buang. Kalau di bawah 400 harusnya di sini sudah buang. Nah, kalau yang average 400-an baiknya seperti apa? Nah, ini ada demand area nih di sini. Di sini ada demand area. Oh, secara teknikal ya. Secara teknikal ini ada demand area di 410 sampai ya 410 ini ada demand area. 400 sampai 410 lah. Ini ada demand area di sini. Nah, ini teman-teman bisa lah jadi titik terakhir ya. Titik terakhir kalau teknikal belinya di sini. Bahwa ini udah harus buang. Udah itu. Itu mungkin ya. Cuman yang jadi pemberat adalah biasanya teman-teman kalau sudah masuk terlalu banyak oversize karena terlalu pede, terlalu percaya, jadi menaruh beban di situ terlalu banyak ya, yang mengakibatkan atau berefek teman-teman nggak mau cut loss ya, nggak mau potong atau jual rugi. Nah itu permasalahan orang-orang yang melakukan trading ya karena oversize. Yaitu itu baiknya seperti apa? Yaitu insight saya kembali ke plan teman-teman gimana gitu melakukan cut loss apa enggak. Jangan teman-teman itu dalam artian plan awalnya masuknya untuk trading gitu, tapi saat kondisi loss teman-teman nggak mau cut loss, ya udah buat invest aja. Nah, jangan. Ibaratnya teman-teman jalan udah pakai jalan ini belum sampai ke tujuan putar balik malah nyasar dan lain-lain. Nah itu jadinya kalau masuk dengan metode ini ya udah keluar dengan metode itu gitu. Nah itu yang perlunya ya teman-teman perhatikan dan ya kalau mentor saya pernah bilang adalah tidak ada makan siang gratis di bursa. That's it. Nah itu benar. Nah kalau kita lihat dari teknikal seperti itu. Kalau dari bandarmologi ini pun sama ya. Di Stockbit ini ada fitur bandar detektor. Di sini pun jelas ya, merah-merah ini distribusi ya. Bandarnya distribusi tidak melakukan akumulasi sama sekali. Bahkan waktu teknikal dia jebol 500, volumenya gede banget gitu. Nah, volume gede, jebol ya udah dia akan bablas, akan makin turun. Ya udah biarin aja. Itu yang dilakukan. Nah, itu secara teknikal ya seperti itu. Baiknya seperti apa? Kalau menurut saya potong rugi cut loss. Apa yang dilakukan? Pasti stres, pasti dalam artian akan rasa gimana, dan bahkan besok mau lihat market pun susah, males gitu. Karena habis trauma, habis cut loss banyak dan lain-lain. Itu hal yang wajar. Saya pun mengalami hal seperti itu gitu. Kalau habis cut loss lumayan banyak karena oversize, ya udah saya tidak membuka market untuk time frame tertentu ya. Bisa aja 1 hari, 2 hari saya tidak membuka market. Nah, itu
salah satu cara saya. Nah, kalau cara teman-teman seperti apa untuk menanggulangi hal itu? Nah, itu kembali ke teman-teman, gitu. Itu kalau trading ya, cut loss harus tega ya. Itu menurut saya seperti itu ya. Nah, kalau tujuannya untuk invest, plan awalnya untuk invest, kondisi sekarang fundamentalnya PI-nya sangatlah murah, 4 kali, hanya 4 kali. PBV-nya bahkan 0,69. Sangat murah. Saya akan mengatakan perusahaan ini sangatlah murah gitu. Dan ditambah juga perusahaan ini ya, kalau kita cek asetnya sendiri itu kasnya itu senilai 52 miliar ya, 52 miliar dan kawan-kawan itu nanti akan saya taruh di video sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah kenapa perusahaan ini dalam artian turunnya begitu dalam. Setelah saya cek barusan ini, dia punya liabilitas jangka pendek yang lumayan besar, yaitu liabilitas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu senilai berapa nih? Juta miliar 1,1 triliun, dan juga ini utang jangka panjang, utang bank dan lembaga keuangan bukan bank itu 100 miliar. Kalau kita cek di notes nomor 13, ini saya cek utangnya ini nominalnya ini 400 berapa nih, perusahaan pihak ketiga ini 400 miliar ini totalnya. Lalu selanjutnya ini juga ada lagi, jadi 700 entitas anak nih, jadi totalnya 1,1. Nah, secara detail ya, ini ada utang di sini. Ini utang ke BNI, perusahaan memperoleh fasilitas revolving loan, batas maksimal itu 30M, terus fasilitasnya modal kerja berupa RC terbatas, that's it. Maksimal masing-masing 20 miliar, 90 miliar, 200 dan selanjutnya. Nah, ini bunganya sebesar 8 sampai 9,4%. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang utang ada beberapa ya. Ini ada BNI, Bank Maspion, BCA dan kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di sini kepada Bank Danamon, di mana utang dia omnibus memperoleh fasilitas kredit berupa rekening koran hanya untuk perusahaan, demand loan dan omnibus trade finance dengan batas maksimal itu 20M, 70 miliar dan 7,5 US dollar. Ini dalam bentuk dolar ya. Dalam bentuk dolar, dan kondisi sekarang kalau teman-teman cek USD to IDR itu udah sampai 15.400. That's why ini akan membuat sangatlah membebani ya, membebani dari si perusahaan sendiri ya, dimana dia sudah harus membayar bunga dalam bentuk persen, lalu yang beban dalam bentuk berapa persen ini mata uang, dan nah ini senilai 4,4 sampai 5,5% untuk pinjaman dalam mata uang dolar. Nah, ini kan sangatlah PR sekali ya. PR, dan ini nantinya akan jadi beban ya, beban di selanjutnya ya. Yang jadi tanggungan lah, tanggungan ditambah dia ada kursnya juga. Ini kan kursnya juga lagi naik ya. Itu yang jadi tantangan tersendiri dari perusahaan ya. Itu yang jadi PR ya, PR yang sangat besar dari perusahaan Wood. Mungkin itu salah satu hal yang sangat tercermin di sini ya, utangnya lumayan memberatkan ya untuk jangka pendek, So far negatif memang, tapi kalau kita lihat dari point of view kita tidak punya barang ya, ini sangatlah murah sih Wood ini. Jujur aja Wood ini perusahaan sangat murah dan oke. Jadi kalau sampai ke 400 bisa mulai cicil buat yang belum punya. Nah, kalau yang sudah punya bagaimana baiknya? Kalau dirasa teman-teman average-nya berapa? Let's say 600 deh. 600 sekarang 410. 190 bagi 600. Misalnya average-nya 600 ya. Berarti posisinya minus 31,7%. Saya pernah berada di posisi tahun 2020 saat semuanya jatuh. Posisi portofolio saya pernah di angka 30 sampai 40% beberapa saham, 3 saham ya, Pakuwon, BRI sama Bank Jatim. Apa yang saya lakukan? Saya diamkan dulu sampai saya menemukan bottom dalam artian sudah tidak ada penurunan, IHSG-nya juga sudah oke, sudah mulai ada kenaikan dikit-dikit, saya baru mulai beli. Itu yang saya lakukan. Nah, itu mungkin bagi teman-teman
yang nggak mau cut loss, mungkin cara itu bisa diterapkan ya saat nanti kondisinya sudah bottom dan sudah mulai ada setway dulu ya, setway. Nah itu sudah mulai ada yang namanya mulailah sedikit aroma atau sedikit tanda-tanda lah kebaikan. Kebaikan dalam artinya ya sudah tidak downtrend lagi. Nah itu mungkin boleh mulai cicil lagi gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah cicilah dengan uang yang dingin ya tentunya. Uang dingin, jangan pakai uang panas atau yang untuk kebutuhan yang jangka pendek ya. Itu so far kalau hal itu bisa dilakukan ya itu sangat bisa buat menekan average-nya tadi. Itu sih untuk harga sekarang 400 itu sangatlah murah ya. Cuman itu ya dari segi fundamental sekilas ya. Nah, PR dari buat teman-teman pribadi adalah apakah ya bisnis furniture ini oke? Masih oke untuk kedepannya, let's say sampai akhir tahun lah, minimal akhir tahun 2023 ya, bukan 2022, 1 tahun lagi apakah masih oke? Nah itu kembali ke menurut riset dari teman-teman. Yang jadi pertimbangan juga adalah Wood ini pangsa pasarnya itu ekspor, jadi bisa jadi momentum positif dengan kenaikan dolar ini ya. Selain dia juga punya hutang dolar, dia pun juga pasarnya di luar, jadi memakai mata uang dolar untuk income-nya ya, revenue-nya ya, itu hal yang positif sih. Oke, mungkin itu ya yang bisa disarankan, dan semoga teman-teman juga bijak ya dalam menyikapi kondisinya seperti apa. Jangan tetap dianalisa lagi seperti apa, dan yang terpenting adalah jangan percaya siapapun di market termasuk saya sendiri. Jadi teman-teman harus analisa lagi lebih detail dan menentukan sendiri berdasarkan point of view teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu semoga bisa membantu ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang nyangkut. Bagi yang nggak nyangkut, kondisi sekarang saya akan mengatakan system to buy untuk tahap 1. Jadi nanti kalau makin turun lagi mungkin ada tahap kedua dan ketiga dan seterusnya. Yang dilakukan adalah kalau yang belum punya sahamnya dan merasa ini baik adalah beli dan atur money management, jangan langsung disikat di satu harga. Itu sih mungkin nanti, jadi kita tunggu lagi kalau misal harganya turun sampai 300 kita baru masuk lagi. Mungkin itu pembelian yang kasih range yang agak lebar, jangan terlalu mepet agar menjaga average kita dan juga mengatur money management kita. Oke, mungkin itu video di kali ini tentang Wood, semoga bermanfaat. Jika ada saham apa yang teman-teman bingungkan atau nyangkut di saham apa, boleh mungkin kita ngobrol di kolom komentar. Nanti kalau banyak ya akan saya bikin video yang khusus. Oke, mungkin itu, see you on the next video. Bye bye.